Perang Sampit atau konflik Sampit adalah peristiwa pecahnya kerusuhan antar etnis Indonesia yang berawal pada bulan Februari 2001 dan berlanjut sepanjang tahun. Konflik dimulai di ibu kota Sampit, Kalimantan Tengah, dan meluas ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya, bahkan ke seluruh Kalimantan Tengah, antara suku Dayak asli dan warga migran dari Pulau Madura. Setelah terjadi konflik antara etnis Dayak dan Madura pada 1999 di Kalimantan Barat, kembali terjadi konflik serupa di Sampit, ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Konflik pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua orang warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak, mengakibatkan lebih dari 500 korban jiwa dan lebih dari 100.000 orang Madura kehilangan tempat tinggal. Bahkan banyak warga Madura yang kepalanya dipenggal oleh suku Dayak. Hingga sekarang, nama Sampit masih membuat orang langsung teringat kepada tragedi yang menyedihkan tersebut. Pada Februari 2001, menjadi masa-masa paling mencekam dalam sejarah kota Sampit, dengan berbagai kekacauan dan kengerian, mayat bergelimpangan, rumah-rumah yang dibakar, listrik yang mati total, dan teriakan-teriakan perang yang menakutkan. Hingga saat ini, konflik Sampit menjadi konflik antar etnis yang paling parah sepanjang sejarahnya di Indonesia. Sejarah Perang Sampit tahun 2001 merupakan bagian dari beberapa insiden yang sudah terjadi sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Konflik besar terakhir terjadi dalam kurun waktu Desember 1996 hingga Januari 2007 yang menewaskan 600 orang. Awal mula bibit konflik pada peristiwa Sampit terjadi sejak diadakannya proses transmigrasi oleh pemerintah kolonial Belanda. Warga Madura tiba di Kalimantan pertama kali pada tahun 1930 dalam program transmigrasi pemerintah Belanda yang dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia hingga tahun 2000. Para transmigrasi mencapai 21% populasi di Kalimantan Tengah. Warga Madura kian hari semakin agresif dalam persaingan dengan suku Dayak, sehingga suku Dayak tidak puas akan hal tersebut. Sejak kedatangannya di Kalimantan, warga Madura telah berhasil menguasai banyak bidang perekonomian dan industri komersial seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Banyak versi yang beredar mengenai pemicu sejarah Perang Sampit tahun 2001. Salah satunya konon disebabkan oleh pembakaran sebuah rumah warga Dayak yang disebabkan oleh warga Madura dan memicu sejumlah anggota suku Dayak membalas membakar rumah-rumah warga Madura. Versi lain yang dikemukakan oleh Profesor Usop dari Asosiasi Masyarakat Dayak bahwa suku Dayak mempertahankan diri setelah beberapa anggotanya diserang. Lalu ada versi bahwa seorang warga Dayak dibunuh setelah disiksa sekelompok warga Madura akibat sengketa judi di desa Karangpanggi pada 17 Desember 2001. Sekelompok warga Dayak kemudian menyerang rumah warga Madura yang bernama Matayo untuk balas dendam atas kejadian di Karangpanggi keesokan harinya dan menewaskan 4 penghuni rumah. Serangan itu juga memicu keinginan balas dendam dari sekelompok warga Madura lainnya. Mereka mendatangi rumah seseorang warga Dayak yang bernama Timil, yang konon menyembunyikan salah seorang pelaku penyerangan. Timil berhasil diamankan oleh polisi, namun warga Madura membakar rumahnya dan juga rumah kerabatnya, yang mengakibatkan penghuni rumahnya tewas. Peristiwa inilah yang banyak dijadikan acuan mengenai penyebab konflik lebih besar antara etnis Dayak dan Madura dalam sejarah Perang Sampit. Warga Madura berhasil bertahan selama 2 hari sejak penyerangan ke rumah Matayo. Mereka bahkan berani menyisir pemukiman-pemukiman warga Dayak karena merasa sedang di atas angin. Pada 20 Februari 2001, situasi berbalik arah dengan kedatangan sejumlah besar orang Dayak dari luar kota ke Sampit. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Richie Andika Meri dalam skripsinya, warga Dayak menggunakan berbagai jenis senjata tradisional seperti mandau, lunju atau tombak, sumpit, senjata api yang disebut dum-dum. Tetapi ada juga yang menggunakan celurit dan sejumlah bom rakitan.
Selama terjadinya sejarah Perang Sampit, diperkirakan sekitar 500 hingga hampir 1.500 orang tewas, versi Gary Van Klinken, dan ribuan hingga ratusan ribu orang Madura yang selamat terpaksa mengungsi keluar dari Sampit. Kerusuhan bahkan meluas hingga Kuala Kayan, yang jaraknya sekitar 100 km di sebelah utara Sampit dan ke Palangkaraya. Pembersihan etnis yang dilakukan oleh warga Dayak terus berlanjut selama beberapa minggu ke seluruh Kalimantan Tengah hingga ke wilayah ujung Jalan Raya Trans Kalimantan, bahkan hingga ke Kuala Kapuas di sebelah tenggara, bahkan hingga ke Pangkalan Bun di sebelah barat. Besarnya jumlah korban tewas yang terjadi dalam sejarah Perang Sampit terjadi karena suku Dayak dalam puncak kemurkaannya mempraktekkan ritual pemburuan kepala, ngayau atau kayau. Ritual ini sebenarnya sudah dihentikan melalui perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1884. Konon, ketika pemenggalan kepala itu terjadi, sebelumnya didahului dengan ritual adat yang membuat pelakunya berada di alam bawah sadar. Mereka diberikan ilmu yang membuatnya dapat membedakan mana etnis Madura dan yang bukan untuk menentukan sasarannya. Besarnya skala pembantaian dan konflik menyulitkan militer dan polisi untuk mengontrol situasi di Kalimantan Tengah, sehingga dikirim pasukan bantuan dari Wagub Kalteng berupa 276 personil TNI ke Sampit. Tidak hanya pembunuhan, pembakaran rumah, dan harta benda lainnya seperti kendaraan juga terjadi. Versi ditintal Polda Kalteng, ada sekitar 1.192 rumah yang dibakar, 16 mobil, 43 motor, dan 114 becak dirusak. Polisi akhirnya menangkap seseorang pejabat lokal yang diduga menjadi otak di balik konflik besar ini. Ia diduga membayar 6 orang provokator untuk memulai kerusuhan di Sampit. Begitu juga setelah pembantaian besar pertama yang mengakibatkan sejumlah perusuh ditahan oleh polisi. Penyebab utama dalam sejarah Perang Sampit adalah perbedaan karakter antara suku Dayak dan Madura. Salah satunya penyebabnya adalah bahwa suku Dayak sebagai penduduk asli Kalimantan kerap tersisihkan oleh sepak terjang orang Madura sebagai pendatang, yang seringkali dikatakan tidak menyesuaikan diri dengan bumi tempatnya berpijak. Suku Dayak berulang kali harus berpindah tempat karena desakan para penambang kayu yang masuk semakin dalam ke hutan. Belum lagi adanya larangan untuk menambang di tanah asli mereka. Juga berbagai sektor perekonomian dan kehidupan yang dikuasai oleh orang Madura, dan lemahnya penegakan hukum terhadap orang Madura yang melakukan kejahatan terhadap orang Dayak sehingga terkesan berat sebelah. Tidak adanya pihak ketiga yang berusaha menjembatani dengan baik pada konflik kedua etnis ini juga turut memperburuk situasi. Bukti bahwa perekonomian dikuasai oleh etnis Madura yang menjadi salah satu penyebab Perang Sampit bisa dilihat bahwa setelah mereka mengungsi, warga Sampit lainnya kesulitan mencari sembako karena toko-toko eceran tutup. Untuk mencegah kondisi semacam ini terulang kembali, diperlukan adanya semacam perlindungan berdasarkan hukum terhadap komunitas etnis dari pemerintah daerah setempat sesuai rekomendasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Saat ini, Sampit dikenal sebagai kota yang damai, sejahtera, dan penduduk yang rukun. Tidak sampai setahun setelah sejarah Perang Sampit terbongkar, penduduk mulai berbenah. Warga Madura kembali berdatangan, dan sejak itu Sampit mengalami perkembangan serta kemajuan pesat di bidang ekonomi dan industri. Kerusuhan besar yang terjadi pada tahun 2001 tentunya telah mengajarkan bahwa pertikaian antar warga, apapun etnisnya, hanya akan mendatangkan akibat berupa kekalahan kedua pihak dan tidak ada pemenang sebenarnya dari tragedi tersebut. Selain Perang Sampit, sejarah G30S PKI juga merupakan tragedi di Indonesia yang menyimpan banyak cerita karena peristiwanya yang sangat memilukan hati. Maka dari itu, persatuan dan kesatuan bangsa sangatlah penting.